Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini sesuai dengan judul ya, kita akan membuat headlamp atau lampu proyektor atau proyektor. Kebetulan ini saya pakai merek AES, New AES WST 2.5 ya. Ini produknya seperti ini dan kita akan pasang di headlamp Fish Air atau Vega Air lama yang cukup mungil ya. Dia kecil sekali ya, kemungkinan sekitar 7-8 cm. Apakah bisa ya dengan lampu proyektornya yang ukuran 2,5 inci ya seperti ini? Apakah bisa masuk atau perlu penyesuaian lagi ya? Pasti harus bobok belakang ya. Untuk harga mikanya sendiri kurang lebih sekitar 70 mungkin ya, 70-an, dan ininya 480-an. Jadi total mungkin sekitar 500-600 ribu udah bisa bikin proyektor headlamp untuk Fish Air dan Vega Air lama. Kalau misalnya kalian nggak mau ribet, bisa pakai yang 1,8, dia lebih PNP atau lebih kecil, tapi untuk cahaya sedikit lebih redup daripada yang ini. Langsung aja kita ke proses seperti apa, dan kita buka dulu mikanya. Oke, check it out. Oke, sudah kebuka. Tapi untuk masalahnya di sini posisi lampunya dimasukin gak muat ya. Berarti benar-benar harus dibobok. Langsung aja kita coba eksekusi. Ini adalah cara konyol sebenarnya. Jadi kan ini nggak muat, kita copot dulu untuk lensanya ya. Kita gambar pakai spidol ataupun pulpen. Baru nanti untuk potongnya ngikutin gambar yang kita gambar. Ya, ini udah saya tandain untuk perkiraan aja. Jadi nggak terlalu kekecilan dan tidak terlalu kebesaran ya. Nah, seperti itu. Langsung kita potong. Ini udah kebuka ya belakangnya. Pakai bor, gerinda juga boleh, tapi kalau yang gede susah, harus yang kecil. Jadi kita tempel dulu untuk lebih lanjutnya. Kalau belum cukup berarti masih butuh dilebarin ya, lebarnya kurang, jadi harus terus dilebarin lagi ya. Jadi tapi ini hasilnya kurang rapi karena masih banyak coakan sana sini. Jadi ini udah saya baut dalamnya. Kalau dibilang kuat sih cukup, tapi nanti biar lebih safety itu harus ditutup silen atau anti panas ya, entah itu resin ataupun sebagainya, biar nggak ada air masuk. Tapi untuk ditutup ini ketutup ya, rapet, jadi dia berarti nggak nabrak si mikanya. Mungkin nanti saya kasih alis di bagian ujung sini seperti yang sebelumnya, atau nanti kita kasih kombinasi lain lah, yang jelas biar lebih berwarna aja. Kita eksekusi ke tahap selanjutnya. Oke, untuk batoknya sekarang udah dibikin knob ya, tinggal kita pasang aja. Sebelumnya saya juga udah pasang Angel A atau Devil A, bisa. Ini yang RGB ya, bisa di custom warnanya. Terus juga untuk kantong Doraemonnya saya hilangin karena mentok di mika ya, jadi kurang bagus, makanya saya hilangin. Custom juga pakai kaleng, bebas kaleng apapun ya, kaleng minuman atau kaleng apapun bisa. Langsung aja kita ke pemasangan. Sekarang kita tes dulu aja ya, kalau ini udah nggak mentok di mika. Ini udah presisi ya, sebetulnya udah enak, udah pas, tinggal dilem atau dicor dengan fiber bisa. PR-nya gimana kalau kita buat yang bisa usable atau bisa dicopot dan dipasang lagi. Ini udah bisa dirakit sebenarnya, tapi saya penasaran. Dan catatan juga untuk kalian, jangan menggunakan AES WST Gen 2 untuk Vega karena gak cocok. Ini agak nunduk, sedangkan di bawah ini reflektor Vega sedikit nonjol atau sedikit maju. Jadi kalau misalkan dinyalakan, dia nabrak bagian bawah sini ya, kurang bagus.
saya sarankan gunakan AES Gen 1 ya. Karena itu saya coba beli Gen 1. Ini adalah AES Gen 1 yang pakai manual adapter atau di luar ya. Adapternya di luar, kalau ini kan di dalam, ini di luar. Nah, nanti tapi rencananya untuk menyempurnakan lagi konsep sebelumnya, saya menggunakan bracket seperti ini ya. Bracket seperti ini untuk melepas dan memasang. Apakah bisa, nanti kita coba aja. Jadi kurang lebih nanti seperti ini, dan akan saya cor atau saya tempel dengan fiber atau akrilik dan semacamnya ya. Jadi nanti ada pegangan untuk melepas dan memasang LED dengan reflektornya. Kalau ini kan nanti kalau dipasang harus dibikin permanen atau dilem total biar gak ada air masuk. Kalau yang ini nanti bisa dilepas dengan menggunakan baut dan menggunakan drat baru di bagian yang sini ya, yang bolong ini. Jadi itu aja mungkin catatannya. Dan yang ini sudah sukses, hanya lampunya harus pakai Gen 1. Itu bakalan langsung bisa dipakai. Kita langsung ke tahap berikutnya aja. Oke, ini adalah hasil perakitannya ya. Yang ini adalah yang saya contohkan tadi, menggunakan plat besi dengan menggunakan fiberglass plus resin. Dan ini hasil pemasangannya untuk reflektor dengan plat dan menggunakan Proji Gen 1. Nah, seperti ini bisa dilihat, cukup bisa diandalkan karena nggak perlu lem ya, dan kuat juga. Nah, di sini saya mempunyai 3 reflektor yang berbeda. Yang pertama itu yang Gen 2 dengan model permanen atau dilem permanen, dan yang 2 ini menggunakan plat. Yang satu sudah terpasang, yang satu lagi untuk contoh ya. Dan ini untuk terpasangnya biled Gen 1 ya. Untuk Gen 2 nya kan karena kemarin ada, itu saya belum pasang, saya belum fix pasang. Kalau yang ini sudah fix pasang biled Gen 1 untuk Fish Air atau Vega Air lama ya, dengan Demon Eyes atau Angel Eyes RGB 5050 ya. Jadi dia bisa ganti-ganti warna dengan lampu alis custom juga RGB, pakai LED VS 2812 Smart RGB ya. Jadi ini bisa dikontrol pakai Arduino atau semacamnya ya. Tapi ini saya pakai modul SP110E ya. Seperti ini sudah dibikin rumahnya jadi aman. Untuk aslinya dia berbentuk seperti ini ya. Jadi nanti alisnya pakai Smart RGB. Mungkin untuk sekarang sudah selesai. Dan untuk Gen 2 nya saya tunjukkan dulu. Dan ini untuk coakan Gen 2 nya sudah PNP juga. Ini model permanen ya. Kalau ini model baut yang saya pakai tadi, model baut bisa dilepas pasang. Kalau ganti lampu juga pakai tutup juga custom dari akrilik, jadi nggak bisa ada air masuk dari atas ya. Intinya minim rembesan, tapi lebih bagus di bagian sela-sela ini dikasih lem tribon dan semacamnya ya. Terus kalau ini terbilang satu untuk selamanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia dilem mati. Jadi begitu ditempel nanti bakalan dilem plastik steel ya. Jadi kalau memang lampunya nanti mati, dia dibongkarnya susah ya. Kurang lebih nanti seperti ini, dibongkar dari depan dan belakangnya ya. Jadi silahkan suka yang mana, tergantung selera. Kalau saya sih lebih suka yang bisa dicopot-copot seperti ini, fleksibel, asal kita lebih hati-hati aja. Kalau yang permanen itu kalau ada masalah nanti bakalan susah buat dicopot. Kalau untuk lampu Gen 1 dan Gen 2 emang lebih bagus Gen 2, tapi karakter untuk Vega Air lama dan Fish Air gak cocok untuk Gen 2 ini ya. Tapi bahannya dari lensanya aja udah full besi. Kalau ini plastik ya. Jadi lebih mantap ini sebenarnya ya. Oke, sekarang tinggal ke perakitan, finishing dengan alis dan langsung ke pemasangan mungkin. Untuk rangkaian relay nanti bisa dilihat ya. Jadi di relay ini kita mulai dengan yang paling kiri. Ini adalah soket H4. Di sini soket H4 kalau punya Fish Air saya dan Vega Air lama saya, sorry, ini disambung ke bagian kabel saklar ya. Jadi high low atau jauh dekat
Selanjutnya ke soket nomor 2, ini disambung ke soket high atau lampu jarak jauh di biled. Lanjut ke soket nomor 3, ini adalah soket utama atau soket lampu utama untuk biled. Jadi ini lampu utamanya. Dan untuk sekun, di sini ada 2 sekun, kabel merah dan kabel hitam. Ini langsung disambung ke aki ya. Jadi langsung aja disambung ke aki biar lebih aman dan lebih stabil arusnya. Relaynya di sini menggunakan 40 ampere. Jadi relaynya tuh lebih besar dari relay kebanyakan ya. Kalau di pasaran tuh relaynya 30 ampere, ini 40 ampere. Dan untuk sikring di sini bawaannya biasanya menggunakan yang warna putih yaitu 25 ampere. Kalau saya sarankan kalau bisa jangan lebih besar dari 30. Oke, sekarang lanjut ke tahap untuk perakitan ya. Jadi di sini saya menggunakan lem lilin atau lem bakar untuk pemasangan alisnya, dan ini cukup kuat sebenarnya tapi kurang meyakinkan karena dia nggak terlalu tahan panas, sedangkan lampu ini karakteristiknya panas. Jadi disarankan menggunakan lem yang benar-benar tahan panas agar nggak mengecewakan hasilnya ya. Dan untuk bagian mikanya saya menggunakan lem atau silen khusus mika. Ini harganya sekitar 35.000. Dia seperti karet ya, tapi dia nggak kering, tetap seperti karet, dan kalau dipanasin dia bakal meleleh. Jadi di sini saya menggunakan 3 jenis lem ya. Yang pertama ini lem silen atau lem mika. Ini karakteristiknya dia melt atau lengket. Dia juga nggak kering, tapi kalau untuk buka mika itu susah. Yang kedua ada lem bakar. Lem bakar ini saya pakai untuk cover dan juga untuk lampu alis untuk percobaan. Tapi untuk yang lalu-lalu saya menggunakan lampu alis dan menggunakan lem bakar itu cukup aman, makanya saya gunakan untuk lampu alis ini, siapa tahu lebih bagus ya. Sekarang ke proses pemasangan ya. Ini udah tinggal nempel. Keterangannya untuk biled ini udah dipakai cover ya. Lemnya kurang rapih tapi yang penting nggak masuk air. Kalau kipas tetap ya pakai celah karena untuk angin. Terus ini untuk alis ya, modul alis ini juga sama. Ini modul demode ya, bisa pakai bluetooth dua-duanya. Terus kontrolnya pakai saklar di sini ya, nyatu ya, saklar transparan pakai mode toggle ya atau saklar klik ya. Nah terus lagi untuk jalur saklar ini saya langsung ambil dari arus aki ya. Saya pakai sikring di sini. Sorry ya acak-acakan nih. Saya pakai sikring di sini. Jadi biar ada keamanannya. Oke. Untuk bilednya kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Untuk pemasangan sui mungkin itu aja. Cuma untuk relay saya beli yang udah jadi. Jadi dia ada untuk jauh dekat. Seperti ini udah dipisah kabelnya, dan untuk standarnya dia 3 kabel soket H4, tapi saya potong, saya bikin soket biasa karena motor saya juga pakai soket model 3 kayak gini ya. Jadi soket H4 nya dipotong diganti ini. Itu aja. Kalau misalkan nggak pakai relay, saya saranin sih jangan ya, karena ini arusnya gede, takutnya ngerusak saklar. Oke, tinggal langsung pasang aja. Ya, ini untuk lampu diamondnya sama alis ya. Untuk lampu bilednya nah, seperti ini. Sekarang tinggal tes diamond dan diamond ice nya sama lampu alis ya. Kita nyalakan dulu. Oke, kita setting di aplikasi untuk alisnya dulu ya. Oke, kita konekkan dulu. Oke, sudah connect, langsung masuk. Ini bisa ganti warna hijau, merah,
dan banyak ya RGB ya. Bisa juga model running seperti itu, atau model running yang lain ya, bisa juga. Bisa diganti semau sendiri ya, atau semau kita. Nah ini yang hijau, yang biru. Nah terus sekarang biarkan dulu untuk settingannya di nomor 7 untuk LED alisnya. Sekarang kita ganti ke LED diamondnya atau LED proji-nya. Sekarang ganti ke aplikasi yang satunya lagi, proji-nya ya. Ini aplikasinya sama, dia lebih baik statis aja. Nah, warna merah atau warna biru lebih bagus. Misalkan kita ambil warna biru, dan untuk alisnya kita ganti warna merah. Nah seperti itu ya, jadi bisa kita custom. Tinggal sekarang kita tes untuk cahaya, tapi nggak bisa tes ride, tapi cuma tes sorotnya aja. Oke, sekarang kita pengetesan ya, cuma tes biasa, bukan tes untuk jalan. Ini kebetulan agak gelap di sini, kita coba aja nyalakan. Nah kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat sorot lampunya. Nah, ini untuk jarak jauh. Nah, seperti itu tuh ya, kurang lebihnya. Jadi cukup terang. Nah ini untuk jarak jauh, ini untuk jarak dekat ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya, bisa dilihat sorotnya nyampe ke bendera sana tuh ya. Ini kebetulan terlalu tinggi settingan batoknya, jadi masih aman, nggak bikin silau. Untuk kecepatan tinggi juga nggak terlalu menyulitkan ya, karena pandangannya sekitar 3 langkah dari roda ya tuh. Oke, untuk tes jalannya di lain waktu aja ya, ini hanya untuk tes cahaya aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ya untuk lampu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.